Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu, Tatastu, Astu Suwahu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Kumang Diantara dari Sekolah Tinggi Agama Hindu dengan NIM 23010010100138. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa atas asung kerta lan waranugrahinya saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus menggelegah ilmu pengetahuan sampai detik ini dan bisa membuat video tugas dari Bapak dosen pengempu mata kuliah Siwa Siddhanta ini, di mana tugasnya itu membuat video dan membahas topik tentang sejarah ajaran Siwa Siddhanta serta lontar-lontarnya. Mungkin sebelum terlantar jauh ke sejarah Siwa Siddhanta, kita perlu sedikit tahu tentang apa itu Siwa Siddhanta dalam agama Hindu. Nah, secara singkat mungkin dari saya, Siwa Siddhanta itu merupakan suatu aliran utama dalam agama Hindu yang memuja Dewa Siwa sebagai realitas tertinggi atau Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki aliran filsafat autentitas abadi, berbeda namun saling terkait. Nah, di mana aliran filsafat tersebut ada 3, yaitu Pasi, Pasu, Pasa. Di mana Pasi itu adalah Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan Pasu adalah jiwa atau atman diri kita sendiri. Kemudian Pasa adalah kotoran atau perbuatan kita atau sering disebut dengan karma. Mungkin itu pengertian Siwa Siddhanta sedikit singkat dari saya. Kemudian menuju ke sejarah ajaran Siwa Siddhanta ini, di mana Siwa Siddhanta merupakan aliran Siwaisme dualistik dari India Selatan dari abad ke-5 sampai dengan 13 Masehi yang berkembang di Bali sebagai sinkretisme Tantrayana, menekankan pemujaan Dewa Siwa untuk mencapai penyatuan jiwa atau Atman dengan Tuhan. Ajaran ini berbasis agama dan Weda, diformulasikan oleh Maikanda Devar dan menjadi landasan teologi Hindu Bali atau Tattwa Susila Upakara. Kemudian ada asal-usul di India Selatan pada abad 5 sampai 13 Masehi, di mana itu ada akar bakti abad ke-5 sampai 9 Masehi. Di situ bermula dari nyanyian devosional Tamil yang ditulis oleh para Santo Nayanar yang kemudian dihimpun dalam kitab Tirumurai. Kemudian ada penyusun filosofi pada abad 13 Masehi. Maikanda Devar merumuskan sistem filosofinya melalui Siddhanta Sastras, menegaskan paham dualisme di mana jiwa Pasu berbeda dengan Tuhan atau Pati Siwa, namun dapat mencapai kesatuan melalui anugerahnya. Kemudian ajaran menggabungkan teks Siwa Agams, teks ritual dan Weda. Dan perkembangan dan penyebarannya. Pergeseran ke selatan akibat penaklukan Muslim di India Utara. Aliran ini berkembang pesat di wilayah India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian masuk ke Indonesia. Ajaran ini masuk ke Nusantara, khususnya Jawa dan Bali, berkulturasi dengan kepercayaan lokal dan Tantrayana menghasilkan bentuk unik yang dikenal sebagai Siwa Siddhanta. Kemudian Siwa Siddhanta di Bali, akulturasi budaya di Bali. Ajaran ini tidak murni seperti di India, melainkan perpaduan antara ketaatan Siwa dengan unsur Tantrayana dan kepercayaan asli pemujaan leluhur. Mungkin di Bali sudah sering dilakukan itu, dan kita sebagai agama Hindu pasti tahu. Dan mungkin ada 3 utama ajaran Siwa Siddhanta ini sering yang kita lakukan, seperti tatua tentang pemahaman Sang Hyang Widi sebagai manifestasi tertinggi Dewa Siwa. Kemudian ada Susila,
perilaku berdasarkan Trikaya Parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Kemudian ada upakara, ritual pemujaan, termasuk penggunaan air suci atau sering disebut tirta dalam agama Hindu, dan mantra. Mungkin 3 ini sudah sering dilakukan oleh umat Hindu di Bali sampai sekarang, di mana kita melakukan pemujaan persembahyangan di setiap hari raya maupun sehari-hari. Ajaran ini sampai sekarang sangat-sangat mempengaruhi kita. Tujuan Siwa Siddhanta ini, sebagai kita yang menganut ajaran Siwa Siddhanta, adalah untuk mencapai moksa atau tidak terlahir kembali. Kemudian poin terakhir di mana itu tentang lontar. Mungkin ada 5 lontar-lontar pokok yang bisa saya sebutkan saja. Di mana ajaran Siwa Siddhanta di Bali itu tertuang dalam lontar-lontar seperti Waraspati Tattva, Buana Kosa, Tattva Jenana, Ganapati Tattva, dan Buana Sangsepa. Mungkin itu 5 lontar pokok yang bisa saya sebutkan untuk pembahasan kali ini saja. Dan pada saat ini mayoritas penganut Hindu di Bali, terutama halangan Sulinggi atau pendeta atau Siwa, mengikuti tradisi ini dengan ciri khas penggunaan basma atau abu suci dan pelaksanaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada topik pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku yang tidak menyenangkan. Saya, Kumang Widiantara, izin menutup video kali ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.